melalui langkah-langkah mereka yang penuh semangat menjadi penjaga cemerlang bagi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, mereka menanggapi panggilan tugas dengan tekad yang tulus, siap menghadapi setiap tantangan yang mungkin melintasi jalan mereka. Mereka tidak hanya menerima pelatihan, tapi merangkulnya dalam sebuah panggilan suci. Mereka tak hanya menjadi pelajar, tetapi pionir pencipta masa depan. Dengan langkah berani, mereka berkolaborasi dengan lembaga riset dan industri, menyatukan kekuatan dalam misi mulia. Dengan hati yang tulus, mereka mengabdikan diri untuk meningkatkan kemampuan negara, menjadikan tanah air tercinta sebagai tokoh dan berkembang. Cukup banyak sekali. Yang pertama, dia bisa menjadi sumber dari antioksidan, kemudian juga menjadi sumber karena dia pemanis ya, jadi bisa menggantikan untuk manisnya gula yang kita pakai sehari-hari. Orang yang diabetes itu banyak sekali menggunakan madu untuk pengganti dari pemanis. Itu madu banyak kandungannya seperti antioksidan, glukosa, vitamin dan mineral. Terus juga manfaat dari madu tersendiri itu bisa buat meningkatkan imun pada tubuh kita, bisa buat pada kesehatan tubuh kita, bisa buat melancarkan pencernaan, terus juga bisa buat mengobati berbagai. Dalam hamparan zaman yang seiring waktu, madu tetap menjaga kehadirannya yang elegan dan menyala. Diproduksi dengan ketelitian tiada tara para lebah madu. Cairan manis ini telah menjadi simbol kelembutan dan kasih baiknya. Madu tak hanya sekedar cairan manis, ia adalah harum yang bersambut, mengalir dari adat dan tradisi, menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari. Madu menjadi mitra setia dalam dapur dan ritual kecantikan. Sebagai pemanis alami, dia memberikan sentuhan kelezatan pada hidangan itu, menciptakan harmoni yang tak hanya itu, madu juga mengembang musik Hindu sebagai ramuan kuno yang telah diwarisi dari generasi ke generasi. Ia menjadi penawar bagi berbagai macam penyakit. Madu adalah sumber kekuatan alam yang tiada taranya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keterbatasan penyediaan madu asli adalah deforestasi yang terus berlangsung. Hutan-hutan tempat lebah madu mengumpulkan nektar semakin menyusut akibat aktivitas manusia. Pengecekan adulterasi madu menjadi sangat penting. Namun, teknologi pendeteksian adulterasi madu yang canggih seringkali sangat mahal. Yang banyak sekali tambahannya seperti madu-madu yang menggunakan gula sukrosa atau ditambahkan fruktosa dan lain sebagainya, itu justru menjadi kendala terhadap peningkatan kadar gula di dalam darah. Kenapa seperti itu? Madu yang sintetis itu biasanya tidak bisa serta-merta untuk dimetabolisme secara langsung oleh tubuh. Nah, ini yang menyebabkan metabolisme di dalam tubuh itu bisa terganggu atau terhambat seperti itu. Nah, untuk anak-anak atau orang diabetes aja kadar gulanya harus dijaga. Bagaimana jika menggunakan yang sintetis? Tentu saja nanti memberikan dampak tambahan untuk penyakitnya. Pertama bisa menyebabkan obesitas. Terus juga bisa terkena penyakit gula seperti diabetes.
Dalam konteks pertahanan, konsumsi madu dapat membantu meningkatkan stamina dan kesehatan fisik anggota TNI. Dari manfaat kesehatan umum hingga kontribusi penting dalam pertahanan nasional dan perekonomian negara, madu telah membuktikan dirinya sebagai bahan yang tak bermutu. Madu yang asli dan berkualitas menjadi komoditas yang penting dalam perdagangan internasional. Pemalsuan madu dapat berdampak yang serius terhadap ekonomi suatu negara. Pemalsuan madu tidak hanya merugikan konsumen, tapi juga berpotensi merusak reputasi negara sebagai produsen madu yang berkualitas. Metode yang pertama itu adalah kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau HPLC. Kita menggunakan glukosa, sukrosa, dan juga fruktosa sebagai sensornya. Nanti maltosa itu akan dijadikan sebagai standar internal. Akan didapatkan sidik jari HPLC yang akan digabungkan dengan metode-metode lain. Yang kedua, kromatografi lapis tipis dengan madu asli menunjukkan adanya 1 atau 2 bintik biru atau abu-abu dengan nilai RF yang diperoleh sebesar 0,35. Sedangkan pada madu palsu terdapat tambahan garis biru yang kontras. Yang ketiga, dengan metode IR dan NMR menggunakan database referensi dan komponen yang tidak relevan serta menggunakan ambang batas. Kromatografi jelas dalam menentukan zat suatu gula di dalam totalitas menggunakan totalitas, di mana totalitas itu untuk menentukan monosakarida, polisakarida, dan disakarida, HMTS dan ISS. Oke, jadi sebetulnya pendeteksian madu palsu atau madu yang ditambahkan dengan adulteran itu saat ini masih jarang dilakukan di Indonesia. Kenapa kok bisa kita bilang seperti itu? Karena kurang aware-nya orang-orang terhadap madu yang dipakai di Indonesia. Banyak sekali produk-produk madu di Indonesia itu justru memiliki kadar tambahan atau adulteran yang cukup tinggi. Nah, ini harus disiasati. Jangan sampai terjadi masalah di kemudian hari. Inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini sangat baik, sangat bagus dan inovatif untuk mendukung pertahanan negara utamanya, kemudian juga dapat membantu untuk bidang forensik. Sangat bagus. Yang pertama itu agar dari kita, dari masyarakat itu tahu mana madu asli, mana madu palsu.